Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak panjenengan untuk berziarah di komplek makam tua yang berada di tengah-tengah pusat keramaian kota Surabaya. Lokasi makam tua ini tepat berada di depan atau di sisi sebelah selatan Tugu Pahlawan. Akan tetapi memang jarang diketahui oleh banyak orang, terutama pintu masuk arah makam tersebut yang senantiasa jika kita lihat dari depan samping jalan raya selalu terkunci. Jika panjenengan ingin berziarah ke makam ini, diharuskan untuk masuk lewat jalan Gang Kawatan nomor 7. Dari sisi bangunan, komplek makam ini masih terbilang cukup otentik. Gapura yang besar, komplek makam dengan nisan-nisan tuanya, ada yang bercirikan tipe Giri Kedaton, ada yang bercirikan tipe Surabaya, dan ada yang juga bercirikan ningrat atau pembesar Surabaya yang pada waktu itu masih kita kenal dengan sebutan daerah Suropringgo. Makam yang dikenal sebagai makam utama komplek ini disebut dengan Kiai Seto Masjid. Jika melihat arti Kiai Seto Masjid, berarti di makam ini dahulu dekat dengan masjid atau menunjukkan seorang kiai yang meninggal di masjid. Hingga sekarang tilas, athar atau bekas masjid masih belum bisa dipastikan karena disesai dengan rumah penduduk dan jalan raya.
Makam-makam tua yang berada di wilayah Surabaya masih jarang diteliti, terutama kaitannya dengan bab atau tema genealogi. Karena memang harus jujur, selama ini jika dikenal sejarah Surabaya, pasti yang ada di dalam pikiran kita hanya merujuk ke beberapa nama besar, misalkan seperti nama Sunan Ampel dan Sunan Bungkul. Padahal jika melihat fakta di lapangan, terutama jika menelisik di komplek makam-makam sepuh wilayah Surabaya, ada beberapa makam yang nisannya sendiri menunjukkan periodisasi atau zaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini bisa menjadi bukti bahwasanya Suropringgo atau Surabaya pada zaman dahulu, saya yakin memiliki puzzle sejarah yang memang belum sepenuhnya diketahui oleh orang. Perjuangannya orang-orang Surabaya pada zaman dahulu seperti apa, jikapun dikenal ketika dibacakan sejarah-sejarah yang ada di buku peneliti atau yang dikaji di bangku kuliah atau bangku sekolah, yang mengatakan Suropringgo atau Surabaya pernah tunduk diserang Mataram dengan cara dibendung sungai besarnya. Maka pertanyaannya, sungai yang mana yang dibendung dan dengan cara apa membendungnya? Jika ini berhasil dijawab, mungkin akan bisa kita lanjutkan berbincang dan mendalami sejarah Suropringgo sendiri, terutama tentang kaitannya dengan tokoh-tokoh pembesar yang pernah hidup di zaman dahulu.
Setelah dari komplek makam Kiai Seto Masjid yang berada di kawatan atau depan sebelah utara Monumen Tugu Pahlawan, kita akan bergeser ke daerah Sumut. Tepatnya berada di dekat stasiun Sumut. Di dalam Masjid Bibis Kromojayan, jika kita masuk akan kita temui komplek makam sepuh juga, yang tersebut di dalamnya komplek makam Bupati Surabaya pada kisaran tahun 1800-an. Sama seperti komplek makam Kiai Seto Masjid, sebenarnya di makam Bibis Kromojayan ini juga masih menyimpan nisan yang memiliki usia jauh di atas Bupati Surabaya yang diberikan keterangan. Tampak di komplek makam Kromojayan ini nisan dari keluarga Derajat, nisan dari keluarga Ampel, nisan Giri Kedaton, dan uniknya ada beberapa nisan dari Ningrat atau pembesar Surabaya yang bercirikan khas menunjukkan suatu keluarga yang kita sendiri sudah hilang dalam ingatan sejarah. Sama seperti makam Kiai Seto Masjid, makam Bibis Kromojayan ini berada di tengah-tengah hunian penduduk. Meski ketika kita masuk, suasana makam tetap terasa kental.
Demikian belusukan saya kali ini. Mudah-mudahan ziarah kita pada kesempatan ini bisa memberi informasi khususnya terkait puzzle Surabaya pada masa lalu yang perlu untuk segera dilengkapi.